Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, mazhuratul mukminin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, khawasatan minal hada, guru kita Bapak Rahmat Sobari yang saya hormati. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kita dapat kembali menjalankan kewajiban kita selaku muslim yang ingin menjadi muslim yang sempurna, yaitu salah satunya adalah kita berhasil diberikan Allah kekuatan untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian saya yakin juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini juga mendahulinya dengan sholat tahajud, baca Quran di malam hari, zikir-zikir dan sebagainya. Dan kita teruskan sekarang ini muzakarah yang insya Allah akan selesai pada saat waktu syuruk nanti. Semogalah amal-amal yang telah kita kerjakan ini Allah akui sebagai amal soleh, amin. Dan kepada kita yang berhadir di majelis taklim ini, Allah berikan kita rahmat dan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi ini adalah al-kibrun. Mungkin Pak Kiai kita langsung bisa menjawab apa artinya Pak kibrun? Sombong. Jadi kenapa saya kemukakan ini? Karena al-kibru atau al-kibrun ini termasuk penyakit hati. Jadi manusia itu ada dua unsur Pak, unsur jasmani atau jasad dan unsur rohani. Dua ini saling membantu sekarang bersatu dalam diri. Tapi ketahuilah Pak, kalau ada orang namanya Abdul Hamid dipanggil Pak Hamid, yang dipanggil bukan badannya, ruhnya. Jadi kita ini dua unsur, pertama unsur badan dan unsur ruh. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi ruh ini. Ruh ini ada beberapa unsur yang kalau seseorang meninggal dunia, unsur-unsur ini hilang semua. Nah, unsur ruh apa aja? Di antaranya ada unsur qalbu, hati. Ada lagi unsur ruh yang lainnya nafs, jiwa. Ada lagi unsur ruh lainnya al-aql. Tiga unsur ini kalau seseorang meninggal dunia hilang. Nggak ada mayat nih masih ada akalnya, nggak ada. Jiwa, apalagi jiwa. Nah, hati, jiwa, dan akal ini bisa sakit, bisa sehat. Sebagaimana jasmani bisa sakit, bisa sehat. Jasmani bisa sakit, sakit flu, sakit panu, stroke, jantung, semua itu jasmani. Nah, hati juga ada penyakitnya. Misalnya penyakit hati itu dengki, syirik. Nah, al-kibrun, sombong, termasuk penyakit hati yang bahayanya cukup berbahaya. Nah, pagi ini saya coba menerangkan supaya kalau untuk alat kontrolnya Pak, alat kontrol diri kita, semoga setelah mendengar penjelasan mengenai al-kibrun ini kita jadi paham dan menghindari kesombongan itu, ya. Jadi al-kibru itu asal katanya dari kabir sebenarnya. Kabir itu besar. Jadi al-kibru itu makna bahasanya merasa paling. Nah, merasa paling. Kalau ada orang yang merasa paling istimewa, dia lagi melakukan al-kibrun, sombong, merasa paling tinggi, itu namanya
ta'azzum, merasa paling hebat, ta'azzus, merasa paling besar, takabur. Tiga istilah ini sama-sama maknanya sombong. Dalam bahasa Indonesia ada sombong, ada congkak, ada angkuh, semua sama maknanya itu, ya. Dan dalam bahasa Arab ada lagi sombong itu istikbar, istikbaru. Allah mensifati iblis, makhluk pertama yang sombong ini, dengan kata-kata istikbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sujudlah pada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali makhluk satu itu namanya iblis. Aba wastakbar, wastakbaro. Jadi iblis melakukan istikbar, melakukan kesombongan, gitu ya. Jadi sombong itu merasa paling. Nah, apa yang memicu kesombongan? Dua hal. Seseorang bisa sombong karena dua hal. Pertama, karena dia punya kelebihan. Kelebihannya 5: lebih harta, lebih ilmu, lebih kedudukan, lebih nasab keturunan, dan lebih apa lagi, satu lagi? Lebih apa? Lebih rupanya lebih bagus lah, kayak saya begini ya. Bapak melewat lah ya. Jadi, ini nggak sombong, tapi nggak sombong ya, begitu. Ada 5 kelebihan. Nah, satu lagi yang memicu kesombongan tuh ujub. Ujub tuh heran sama diri sendiri, kagum sama diri sendiri, kok bisa saya begini ya. Sambil ngaca kalau mau berangkat, ya Allah, lo bagaimana lu hebat banget lo, nunjuk diri sendiri. Walaupun dia tidak mengucapkan di depan orang lain, kalau cukup di depan kaca aja, itu udah ujub, itu bibit-bibit kesombongan. Ditambah lagi kalau dia tuh lebih, hartanya lebih, mukanya ganteng, punya kedudukan, ya, punya apa lagi lah, semua itu menyebabkan dia akhirnya menjadi orang yang calon sombong nih, ya. Jadi mudah-mudahan di sini nggak ada yang sombong, ya. Amin, nggak ada yang sombong. Nah, bagaimana sombong di hadapan agama ini kedudukannya itu? Jumhur ulama menerangkan dalam berbagai kitab, misalnya contohnya walidzalika harrama syar'u al-kibra 'alal haqqil 'alal khalqi li'annahu ya'ni isti'zamaz zat. Karena itu syariat melarang atau mengharamkan sombong. Jadi hukumnya sombong itu haram, Pak. Kenapa sombong yang dilarang itu? Karena dia berarti sama dengan isti'zamaz zat, mengagung-agungkan diri sendiri, rasa diri hebat, terus memuji diri sendiri. Itu yang menyebabkan sombong itu haram. Dan dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Contohnya An-Nahl ayat 23, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Tidak suka tuh begini, Pak, benci. Kalau Allah udah benci, ujungnya neraka, Pak, kecuali Allah mengampuni. Makanya ada kata-kata yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah cuma 2 kepada kita, mengampuni, ya, mengampuni dan merahmati dan segala macam, atau Allah mengazab. Nah, kalau Allah udah benci sama sosok makhluk itu, Allah tinggal masukkan dia ke neraka. Jadi sombong tuh ujungnya neraka, ya. Karena sombong itu nggak bisa masuk surga walaupun hanya dalam hati. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada setitik kesombongan, setitik aja, merasa diri cuma di hati, nggak ngomong, itu udah nggak bisa masuk surga. Pak, di gang Bapak ada nggak yang lebih kaya dari Bapak? Lebih pinter, lebih kaya? Di gang Bapak ada? Ada yang lebih bodoh? Bapak bilang ada, sombong itu. Kalau tadi boleh kita melihat ada yang lebih dari kita, boleh, tapi kita nggak boleh merasa dalam hati
ada orang yang lebih bawah dari kita, nggak boleh. Itu sombong. Tadi hadisnya tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga siapa yang di hatinya merasa nih ada sedikit aja kesombongan. Nah, kesombongan itu tadi definisinya merasa lebih dibanding orang lain. Itu definisi dari Al-Ghazali. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadi min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbir. Siapa-siapa orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, dari makhluk lain, dia mutakabbir, dia sombong. Kenapa Allah nggak suka sama kesombongan? Karena Allah menyatakan al-kibriya'u ridai wa samatu izari. Kesombongan adalah selendangku, kata Allah, dan keagungan adalah kainku. Man naza'ani ahadi minhuma alqaituhu finnar. Siapa yang mengambil itu dariku, satu atau duanya, itu saya lempar dia ke neraka. Jadi kesombongan itu pakaian kebesaran. Contoh nih, Pak Tatang punya pakaian dinas, Pak, ya, dijemur, ada pangkatnya, dipinjam sama kiai, pakai buat jalan-jalan. Marah nggak, Pak? Marah. Anda nggak berhak pakai itu, karena untuk mencapai pangkat itu saya itu berjuang. Nah, Allah punya pakaian kebesaran namanya sombong, lalu kita ambil, kita rampas itu. Marah Allah. Ya, Allah menyatakan kesombongan adalah selendangku. Jadi dalam Al-Quran Allah tuh dinyatakan maha sombong. Wallahu lazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah mensifati dirinya dengan al-jabbar, yang maha mengalahkan, al-mutakabbir, yang maha sombong, maha pemilik kebesaran gitu loh. Jadi nggak pantas manusia sombong, karena yang pantas merasa diri paling di antara yang lainnya hanya Allah, dan itu pakaiannya Allah, bukan pakaian kita. Siapa yang berlaku sombong sama dengan yang merampas pakaian Allah. Sebagaimana tadi ada orang yang merampas pakaian jenderal, dirampas terus dipakai pergi jalan-jalan, pasti dia dinyatakan nggak berhak memakai itu. Sama ya. Jadi hati-hati, Pak, sombong hati-hati. Tadi saya kasih contoh kan, siapa yang di gang Bapak ada nggak yang lebih bodoh dari Bapak atau lebih miskin? Kalau Bapak jawab ada, Bapak masuk jebakan Batman tuh. Berarti dalam hati kita ada menilai orang lebih bawah dari kita. Itu termasuk fahuwa mutakabbir ya. Jadi hati-hati dengan penyakit sombong ini, karena dia nggak kelihatan. Pertama-tama cuma terlintas al-khatarat, terlintas dalam hati, dalam pikiran, lama-lama menjadi bibit-bibit kesombongan ya. Itu ceritanya. Jadi dampaknya adalah neraka. Allah marah kepada orang-orang yang sombong. Nah, bagaimana bentuk sombong ini? Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, gimana kalau orang punya pakaian yang bagus, sendal yang bagus, terus dia pakai, apakah itu sombong? Ya kayak kita gini kan, banggalah punya baju bagus ya, apalagi orang-orang yang lebih mementingkan merek gitu atau penampilan. Maka dia pakai itu, ya Rasul, apa dia sombong? Tidak, kata Rasulullah. Walakinnal kibro, tapi sombong itu, kata Rasulullah nih ya, batarul haq wa ghamtun nas. Unsurnya dua. Satu, menolak kebenaran. Kedua, meremehkan manusia. Itu sombong. Jadi sekarang Bapak pahami definisi sombong tadi ya, merasa diri paling, tapi unsur utamanya dua. Kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran yang batarul haq itu lebih banyak, sombong itu mengingkari Allah. Jadi ada, Pak, di zaman Nabi orang yang mengingkari Allah banyak sekali. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau percaya. Ada, nanti dicek di rumah, di surat As-Saffat ayat 35,
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang itu kalau diteriakin la ilaha illallah gitu, buang muka, yastakbirun. Sama zaman sekarang kalau ada azan, asyhadu an la ilaha illallah, Bapak Islam wudu, buru-buru wudu, jangan tar atau TV tanggung gitu. Itu termasuk orang sombong itu. Hati-hati. Yang batarul haq, yang menolak kebenaran. Jadi Islam itu sensitifnya di situ. Gitu. Kalau kita hati kita udah mesti klik sama Allah, ya waktunya masuk ya waktunya. Gitu ya. Itu pertama. Jadi batarul haq itu pertama mengingkari keesaan Allah. Termasuk sombong orang yang batarul haq adalah juga mengingkari mukjizat para nabi. Pak, jadi Bapak kalau mempelajari Sirah Nabawiyah di sini ada nih Pak Ale, Haji Ale ya. Kemudian siapa lagi tuh? Pak Afianto ya. Yang sedang mendalami dan meneliti masalah sejarah tarikh gitu. Alhamdulillah. Coba lihat, banyak sekali mukjizat para nabi. Ya kan? Banyak juga yang mengingkari. Atau banyak yang mengakui keajaiban di dirinya itu mukjizat. Salah. Gitu. Jadi mari kita tempatkan sesuatu pada porsinya gitu. Nah di zaman Nabi atau nabi-nabi terdahulu banyak sekali nabi-nabi itu diingkari karena mujizatnya diingkari juga gitu. Nah itu mereka dikatakan Allah orang yang sombong karena menolak kebenaran. Kemudian sombong yang batrul haq ini jenisnya orang yang nggak percaya ayat-ayat Quran, ingkar sama ayat Quran, atau dia ya percaya, sudah baca, sudah tahu artinya, tapi nggak dilaksanakan, itu sombong. Contoh, Bapak ada bawa Quran di sini ya? Ada ya? Kita semua dipaksa dalam tanda kutip oleh agama ini untuk beriman pada Quran. Dalam arti membaca, tadabbur, memahami artinya, melaksanakan, mengamalkan, mengajarkan pada orang. Termasuk melaksanakan juga kan? Nah, berarti kita udah bener nih. Lalu kita lihat satu ayat di surat An-Nur ayat 30. Pak Haji Jul dibuka An-Nur ayat 30 Pak. Surat An-Nur ayat 30 menceritakan perintah pada kita kaum laki-laki untuk menjaga pandangan dan kemaluan karena dia lebih suci bagimu. Berarti Islam itu ngajarin kita supaya kita sopan santun. Jangan lihat cewek itu kayak mau ngegigit aja, neng misalnya gitu. Nggak bisa, haram itu. Tapi kita lihat sekarang pelaksanaannya. Ayat itu sudah kita baca, prakteknya kita lihat. Banyak kan di antara kita yang melanggar ayat itu. Nah itu termasuk sombong. Sepele kan? Ya Ustadz, itu kan nikmat yang Allah berikan pada kita, semacam kayak keindahan gitu. Karena Allah itu indah Ustaz. Lain lagi tuh babnya gitu. Tapi siapa yang membaca ayat satu perintah satu larangan dia langgar, termasuk orang yang sombong. Ini bisa Bapak kiaskan dengan iblis ketika disuruh sujud tadi yang saya bacakan. Itu kan perintah dari Allah tuh yang hak. Dia menolak yang hak, ya kan? Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah tanya kepada iblis, "Mana'aka? Kenapa? Apa yang menghalangimu untuk sujud?" "Iza amartu," ketika aku perintahkan padamu. Jadi Allah tuh jelas pertanyaannya. Iblis, apa yang menghalangi kamu sujud ketika aku memerintahkan padamu gitu. Apa jawab iblis? Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Kata iblis nih, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan dari api, sedangkan dia dari tanah itu. Jadi iblis membuat rumusan sendiri bahwa apa-apa yang dari api udah pasti bagusnya ketimbang yang dari tanah. Jadi iblis melakukan batrul haq wa ghamtun nas sekaligus. Jadi dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati Pak ya, kesombongan ini bisa mampir dalam diri kita.
Lalu sombong yang batrul hak ini terakhir adalah orang-orang yang tidak mau beribadah pada Allah. Udah perintah sholat nggak mau sholat. Banyak nggak Pak orang Islam yang nggak sholat? Dan saya sedih, kenapa orang Islam yang tidak mau sholat rata-rata saya lihat di orang-orang yang golongan ekonomi lemah. Kalau orang masih mending, masih pantas dalam tanda kutip kaya raya nggak mau sholat, nggak apa-apa dah, sekalian nyebur ke neraka sekalian karena sombong gitu ya. Ini udah orang nggak punya, nggak mau sholat Islam dengan alasan misalnya dagangan pas rame-ramenya pas ajan langsung lah ya kan, orang dagang makanan atau orang tukang beca misalnya gitu. Subhanallah. Jadi jangan jadi orang sombong yang menolak perintah Allah gitu loh. Ya, ini Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah padaku, aku akan dijabah doamu gitu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatik, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri enggak mau beribadah padaku, saya yadkhuluna jahannama dakhirin, akan aku lempar ke dalam neraka jahanam secara hina dina. Jadi ada golongan orang-orang yang enggak mau beribadah karena sombong. Ya, itu yang batrul haq. Sekarang yang gomtun nas, Pak. Gomtun nas itu artinya meremehkan manusia. Beberapa bentuk kesombongannya adalah satu, orang yang sombong dari hatinya, dari persepsinya. Jadi orang yang merasa, yang tadi dia merasa dirinya lebih, itu dari hati. Yang begini ini nggak bakal masuk surga, karena ngelihat manusia lain pasti kecil. Ya. Kedua, sombong lewat lisan. Orang kalau udah merasa lebih, manggil orang yang di bawahnya udah pasti nggak sopan. Sini loh, ini gue dari segini, sini, ya kan? Coba bayangkan kalau orang itu manggil bosnya, berani nggak gitu? Ada bos lewat, bos, sini, nggak mungkin. Dia hanya akan melakukan itu pada orang yang di bawahnya. Nih Pak Tatang di kepolisian nih, misalnya ada komjen lewat nih, yang di sini yang di gardu monyet Pak, yang di depan tuh. Nggak mungkin tuh gardu yang di gardu monyet bilang mau kemana loh, nggak mungkin. Siap. Tapi kalau yang lewat itu anak SMA pakai OSIS, mulai timbul kesombongannya karena dia berasa lebih tinggi. Mana ya? Nggak boleh. Nah gitu. Jadi sombong yang kedua adalah sombong melalui lisan. Seseorang yang punya rasa dia lebih hartanya, lebih apanya, pasti lisannya juga nggak beres tuh, terhadap orang yang disombongin gitu loh, ya, melalui lisan. Lalu yang ketiga melalui harta benda, melalui pamer. Ini Rasulullah pernah mengungkapkan begini Pak, ya, kata Rasulullah, man jarra sawabuhu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan kainnya karena kesombongan, Allah tidak akan lihat dia di hari kiamat. Ini masalah isbal ya. Tapi kita sekarang jangan lihat kainnya doang, pindahkan hadis ini ke zaman sekarang gitu. Siapa yang pakai barang-barang, mobil ke apa ke, karena kesombongan, maka ini jadi sasaran kemarahan Allah di hari kiamat nanti. Jadi Bapak kalau punya harta benda mau dipamerin monggo, tapi diem, jangan belaga-laga gitu. Udah lewat aja, nggak usah terus buka jendela, baru nggak usah gitu ya, biasa aja ya. Karena orang sombong begitu. Dan di Al-Quran nanti cek surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82, itu kisah mengenai satu orang zaman Nabi Musa namanya Korun. Jadi Korun itu sebetulnya sepupunya Nabi Musa, masih saudara sama Nabi Musa. Dia diberikan Allah kekayaannya yang luar biasa, Allah kasih kekayaannya sampai kuncinya itu Pak terbuat dari emas. Itu kunci itu ada diangkut oleh 60 kuda. Kuncinya itu satu kudanya itu ada ratusan kunci,
kunci itunya, berakasnya. Nah suatu hari Korun tuh kepengen nunjukin hartanya kepada masyarakat lainnya. Dia lewat dengan kemegahannya gitu. Satu doang kesalahannya, kata Korun, sesungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmi indi, karena ilmuku, karena aku pintar cari duit. Di situ Allah marah. Seandainya dia nggak ngomong begitu aja, orang ngiri kok, lihat dia. Sampai semua ulama juga, semua orang yang dilewati sama dia bilang, seandainya saya jadi dia ya. Menghayal orang, saking kagumnya sama kekayaannya. Cuman Korun terlalu sombong dan berkata, sesungguhnya hartaku ini banyak begini karena aku pinter. Karena aku pinter. Itulah yang namanya dusta nikmat. Tidak mengakui bahwa semua nikmat faminallah, datangnya dari Allah. Ya, sombong lewat harta. Termasuk dia zaman sekarang ini, Pak. Ya, tapi sekarang rasanya seumur-umur kita ini nggak ada lagi sombong ya. Ganti HP juga udah malu kali ya, diumpetin. Kalau zaman dulu kita remaja kan apa aja kita. Mungkin Bapak ada yang dulu jadi anak menteng ya, yang seumur-umuran Pak Chandra nih. Kalau malam minggu nongkrong pakai mobil, cek ces gitu, pakai subwoofer ya kan, terus sombong semua itu. Ya, jadi itulah, sekarang kita udah nggak begitu. Tapi hati-hati pula, kadang-kadang sombong itu bukan hanya soal harta. Orang yang kelebihan ilmu juga, termasuk orang yang ahli ibadah kayak kita ini, bapak-bapak ini ya, ahli ibadah itu sebetulnya udah tawadu aja, nggak pengen lagi dilihat orang gitu. Kalau ke masjid, kalau ke apa itu, jangan dilaga-lagain Allahu Akbar, wah ya, supaya sebelahnya lihat ini tekun bah soleh nih, ini soleh ini gitu kan ya, termasuk sombong ya, hati-hati ya. Kemudian kesombongan bisa datang juga selain dari harta benda, dari lisan, dari hati, dari perilaku kita kepada orang. Nah ini banyak Al-Quran menerangkan perilaku kesombongan yang dilarang. Di antaranya wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan gaya, nggak boleh. Biasa aja jalan, Pak. Bahkan surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya menerangkan sifat-sifat hamba Allah yang maha penyayang. Kalau di jalan tuh rendah hati gitu. Jangan belagak gitu. Biasa aja, dan jangan jalan dengan penuh kebesaran itu nggak boleh ya. Yang kedua, orang yang sombong cirinya melalui perilaku adalah buang muka atau gitu loh, meremehkan orang. Buang muka, entah buang muka karena apa, pokoknya dia buang muka. Ini di Al-Quran digambarkan dengan larangannya, wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu membuang muka, memalingkan wajah dari manusia lainnya ya. Rasulullah itu punya ciri yang pasti kita contoh, la yatakallama illa yatabassam. Rasulullah itu kalau ngomong tidak pakai senyum. Kedua, Rasulullah kalau dipanggil jalan nih, dipanggil ya Rasul, itu nengoknya seluruh badan, Pak, diputar sama beliau. Iya, ada apa? Kita enggak kan, Pak, apaan sih lo? Nah, tapi badan kita tetap kesono. Jadi jangan sombong dan jangan buang muka kepada orang lain. Terus ciri-cirinya lagi, perilaku orang yang sombong adalah gila hormat, pengen dipentingin. Kalau datang terus ada orang berdiri nyambutnya, seneng dia. Astagfirullah, gue tuh siapa sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa ya Allah, seneng banget disambut begitu. Jadi pengen dipentingin. Ini yang terjadi banyak. Di antaranya adalah dulunya kerjanya pejabat, sekarang udah pensiun, kehilangan itu jadi kaku nih, gitu ya. Nah ini Rasulullah sempat memperingatkan kita, man ahabba ayatamassalan nasu lahu qiyama, barang siapa yang suka dihormati orang lain dengan berdiri,
falyatamabbawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Ya, jadi nggak boleh kita gila hormat gitu. Itu adalah ciri-cirinya. Nah, jadi sombong ini adalah pekerjaan hati yang sangat berbahaya, karena dia menganggap tidak ada lagi yang melebihi dia gitu. Dan sombong ini sama dengan, kalau kita lakukan, sama dengan merampas pakaian Allah, pakaian kebesaran Allah. Nah, gimana sekarang solusinya supaya jangan jadi orang yang sombong? Ada beberapa tips dari Rasulullah. Di antaranya, jadilah pribadi yang tawadu. Tawadu itu gini, naruh diri di bawah orang lain. Gak ada orang yang di atas kita. Gak ada orang di bawah kita. Ya, orang selalu kita anggap bahwa kita ada di bawah orang lain. Terima kasih. Itu tawadu pertama. Ya, pentingnya. Rasulullah bersabda, innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah telah mewahyukan padaku antawadu, agar kalian bertawadu, sehingga seseorang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berlaku zalim atas yang lain. Tuh, makanya ada bibit-bibit kesombongan, kezaliman tuh ini. Rasulullah pernah ini ngomong nih, la tajassasu, janganlah kalian saling menzalimi, saling menipu. Wala tanasasu, dan janganlah kalian saling mengintip. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, dan jangan saling buang muka. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi jelas ini Rasulullah melarang kita dan mencegah kita menjadi orang yang sombong. Tawadulah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari ujub. Jangan sering-sering ngaca, Pak. Kalau ngaca dan karena posisi lebih, nantinya kita kagum sama diri sendiri. Bisa amat lo begitu ya, gitu. Sambil ngaca ngomong sama diri kita, bisa amat lo begitu. Nah, dari situ timbul bibit sombongan. Akhirnya orang lain semuanya kecil. Dan terakhir, Rasulullah menyarankan pada kita untuk menyederhanakan gaya hidup kita. Jangan ikut-ikutan gaya hidup orang-orang di luar Islam ya, Barat. Apa kata Rasulullah? Kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, walbasu, dan berpakaianlah, watasaddaqu fi ghairi syaraf, dan bersedekahlah tanpa berlebihan, wala mahilla, dan janganlah kalian semua sombong. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan terakhir tipsnya adalah, kalau Bapak ada tergerak untuk sombong atau masih ada perasaan sombong lah, rasa lebih itu, boleh disalurkan cuma dalam 3 tempat. Jadi ada sombong yang dibolehkan dalam Islam. Sombong pertama adalah istakbiru ala mustakbirina shadaqah, sombong kepada orang sombong. Jumhur ulama sepakat nih, kalau kita sombong kepada orang sombong, itu kata Rasulullah kan sedekah. Maksudnya untuk mencegah kesombongan lagi. Contoh, ada orang ngamuk, Pak, ngomong begini, dia emani nggak ada yang lebih jago dari saya, maju yang lebih jago. Bapak merasa punya kemampuan, daripada ini orang terus-terusan ngomong bikin takut orang, hajar juga, sombongin lagi, saya, sini saya, wah, supaya dia takluk. Yang begitu sedekah namanya, sombong kepada orang sombong. Pertama. Yang kedua, sombong yang dibolehin, sombong dalam peperangan. Nabi pernah punya sahabat yang tugasnya di peperangan tuh megang, apa namanya, Pak, yang di depan, pegang bendera ya, bendera la ilaha illallah, tapi gayanya selangit, diputer-puter kayak mayoret gitu. Jadi kan kalau dia di depan tuh nantangin musuh kan. Nabi bilang sama sahabat lainnya, sesungguhnya dia tuh sombong, cuman Allah seneng sama gayanya. Nah, boleh ya, kayak Bapak misalnya mau berantem sama orang pakai silat nih, pakai beksi, ya Bapak ini dulu dong, memamerkan dulu kan, show of force, gitu, padahal itu sombong ya, boleh. Nah, yang ketiga, ini
sombong dalam bersedekah. Boleh. Tapi gini prakteknya. Saya manggil Pak Afianto ya, Pak Ato. Karena saya lihat Pak Ato butuh. Maka saya bilang sama Pak Ato, saya ini nggak butuh harta ini. Sombong nggak Pak? Sombong itu. Tapi boleh. Jadi saya merasa karena saya udah nggak butuh, ini buat Bapak aja. Maksud saya ngomong gitu untuk menenangkan hati penerimanya gitu, bahwa ini nggak mengganggu harta saya gitu. Silakan Bapak nikmatin, saya nggak butuh ini. Nah itu boleh. Jadi sombong selain yang 3 ini Allah masukkan neraka jahanam, kecuali 3 sombong ini ya. Semoga ada manfaatnya, dan marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang sombong atau mutakabbir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Yang kanannya sombong. Kalau 2 bulan lalu kan saya ngomong soal bakhil, yang kanannya pelit, sekarang yang kanannya sombong. Nah ya. Jadi lebih baik kalau kebetulan ada kesempatan kita untuk bicara agama, tanya. Bukan berarti ustadz di sini mengklaim bisa jawab semua pertanyaan. Pas saya kan ada backup. Begitu saya nggak bisa, nih yang jawab gitu. Kita lempar aja ke beliau, ke guru kita. Gitu. Pak, silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang tadi yang sudah pensiun lah. Kadang-kadang kan kita suka bercerita ke anak. Iya. Bapak dulu gini, atau kita bercerita ke generasi muda, menceritakan kesuksesan kita, pengalaman kita. Oh saya dulu gini, akhirnya menjadi pemimpin. Iya. Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya saya bisa menjawab kalau bentuk ceritanya yang konkret. Karena ada juga sesuatu itu untuk memberi contoh kan, untuk mengambil iktibar kan. Dulu di RT 4 ada warga namanya Pak Broto. Ketika saya di sini tahun 93, beliau udah usia 88. Setiap Agustusan dipanggil sama kita untuk cerita. Beliau berjuang gimana zaman nah beliau berjuang. Kadang-kadang ada kibrinya dikit, sombongnya itu. Saya ngadepin penjajah Jepang itu nggak pakai apa-apa, ditembak-tembak nggak mati-mati. Nah gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah yang begitu. Jadi asal untuk mendidik boleh gitu. Tapi ada juga kan orang yang sombong gitu. Terutama gini Pak, kalau nyeritain masalah kita zaman dulu, apalagi yang hitam kelam gitu, udah jangan sombong dan jangan bangga. Saya dulu ya Allah gak kayak lu. Semua saya campur, Johnny Walker, brandy, spiritus, saya oplos semua. Misalnya ngoplos doang Pak, nggak minum. Misalnya itu, wah sombong itu, ya, gitu. Jadi boleh-boleh aja Pak, asal lihat konteksnya apa ceritanya nih gitu. Kalau dia bilang bahwa menghadapi musuh jangan takut, saya dulu begini, nggak apa-apa. Kalau tapi untuk kesombongan, ya diperingatkan Pak, udah jangan sok tinggi-tinggi lah ngomongnya gitu, ya, gitu Pak. Ada yang nanya Pak? Silakan Pak Haji datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tertarik dengan Pak Haji berkaitan dengan pensiunan itu. Pensiunan. Nah, di saat kita dulu bekerja, kan banyak berbagai macam kelakuan yang Pak Haji bilang tadi. Kalau Pak saya itu zaman jahiliyah saya. Nah, pernah juga saya ceritakan kepada kejelekan saya itu. Ya, wah dulu saya begini, dulu saya begitu. Apakah itu dimaksud dengan kesombongan? Ya, itu bukan kesombongan, itu kebodohan Pak. Kebodohan. Ada nih satu rahasia mengenai dosa ya. Kalau itu yang Bapak lakukan itu dosa, kemudian Bapak ceritakan gitu. Allah itu memberikan kesempatan pada kita. Kalau kamu misalnya zina, minum, judi, kemudian jangan kau ceritakan itu di pagi harinya kepada orang lain. Karena aku, kata Allah, sudah berusaha nutup.
nutup dirimu dari pengetahuan orang lain. Jangan lu banggain pas paginya, semalam gue di perahu mainnya, Muara Karang, janda, jangan Pak, diem aja, diem. Tahu Pak, bukan pengalaman, pacarnya nggak tahu Pak. Tapi itu pakai suatu penyesalan saya. Nggak apa-apa, itu arahnya ke tobat. Jangan nggak sombong, arahnya ke tobat. Jadi kalau buat tobat itu sudah ada orang yang ngomong seperti itu. Iya. Bahwa ini polisi yang sudah tobat. Ini yang bilang beliau sendiri loh ya, jahiliyah, tobat, beliau sendiri yang bilang beliau. Gitu. Jadi ada lagi Pak rahasia dari Allah. Seandainya kamu berbuat dosa maksiat, dosa besar itu, Allah tunggu 6 jam. Makanya hadisnya 6 saat sih. Sita saat 6 saat tuh 6 jam lah kita artikannya. Allah tunggu tobatnya. Jadi Allah larang malaikat yang mencatat kita tuh untuk nulis dosa. 6 jam masih dikasih waktu. Mandi junub berapa lama sih? 10 menit kan? Udah langsung tobat. Kalau tobat, dosa yang tadi itu nggak dicatat tuh malaikat. Jadi buat apa kita ceritain pada orang lain? Kalau Allah saja udah mesra banget sama kita atas dosa yang kita perbuat. Masih Allah terima tobatnya selama kita masih mau tobat gitu. Jadi Bapak nggak sombong, cuma rada bodoh aja gitu, dikit nih. Mohon maaf ada dikit aja. Bodoh. Tapi saya berbicara dengan ya teman-teman yang sudah melihat ini sudah tobat gitu. Iya, ahli tobat lah, alhamdulillah. Pak Jajil. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi yang saya sampaikan itu gambaran itu suatu hal kadang-kadang kita anggap logis. Yang 5 tadi penyebab orang sombong ya, kawannya jabatan. Kadang-kadang itu dianggap logis ya, jadi sombong gitu ya. Iya. Kelebihan tadi ya, sesuai dengan apa ya, bisa dimaksud lebih baik daripada. Nah ini pertanyaannya, bagaimana gambaran orang-orang yang lemah, bukan yang karena tadi dirombong ini orang yang lemah. Ini di dalam bukan surat Ibrahim ayat ke-21. Saya bacakan dulu artinya. Dan mereka semua di padang Masar berkumpul untuk menghadap hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, ya, pengikut-pengikutnya tadi, orang yang sombong tadi, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Nah ini posisi kita yang pada saat itu orang yang kita punya pemimpin, punya komandan yang jadi dia posisi di bawah, tapi dia mengakui kehebatan pemimpin tadi. Nah ini di gambaran di surat Ibrahim tadi, seperti ini. Tidak tahu di padang. Iya. Iya, itu kan gambaran yang dicantumkan dalam surat At-Tariq itu. Yaumatu balas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Hari ditampakkan segala rahasia semua. Jadi kita sekarang ini nggak ketahuan Pak, belum difilter sama Allah. Kita pakai pakaian begini, kita hadir di majelis taklim ini, kita nggak ketahuan siapa yang takwa, yang paling beriman, siapa yang paling bejat, paling kafir, paling maksiat. Pokoknya kita berhadir di sini tidak kelihatan. Di sana ntar dibuka rahasia kita. Di antaranya adalah orang-orang korban daripada provokasi orang yang sombong, sehingga mereka juga ikut-ikutan sombong gitu loh. Baru lagi mereka. Kamu dulu, kita ikut kamu loh. Sekarang bisa nggak kamu bela kita gitu? Dinampakkan segala rahasia. Wajar aja Pak. Malah di neraka nanti orang-orang yang pernah ngikut orang gitu, dia bermaksiat gara-gara ikut orang itu, dia ketemu sama orang itu, dia berdoa sama Allah. Di neraka orang berdoa apa? Ya Allah, timpakan dia 2 kali azab, timpakan 2 kali azab. Kami ikut dia yang nyontohin kami, timpakan. Mereka begitu. Jadi itu gambaran dibukanya rahasia kita, semua rahasia kita itu. Ya semoga kita semua yang hadir di sini, apalagi Bapak dan keluarga, nggak masuk dalam golongan itu. Karena kalau kita masuk dalam golongan yang dibebaskan dosa, kita bercahaya badan kita. Udah lain urusannya, jalan terus. Apalagi rombongan Anas begini, wah udah melesat jauh Pak. Amin. Emang kemana? Amin aja. Kemana? Belum selesai itu. Iya Pak Haji.
Jadi nggak usah khawatir, itu hanya gambaran, dibukanya rahasia semua orang pada saat itu. Namanya yaumatu balas sarair, hari ditampakkan segala rahasia gitu. Nah, baru ketahuan kita yang pura-pura alim, yang beneran tuh ketahuan di sana di pada masyarakat. Banyak yang terhina di sana, banyak pula yang dimuliakan oleh Allah. Di antara yang terhina adalah orang-orang yang berjalan dengan mukanya. Jadi mukanya jadi kaki nih, itu terhina banget. Nabi Ibrahim tahu bakalan ada beginian di hari kiamat, berdoa, ya kan, jangan kau hinakan aku gitu. Wala tuhzini yauma tub'atsun, jangan kau hinakan aku di hari itu ya Allah, gitu. Karena kita nanti akan jadi orang yang dimuliakan apa dihinakan oleh Allah, gitu. Ada lagi Pak? Silakan Pak Tatang. Dengan adanya kencangnya media sosial saat Ya. itu kan ada juga sebagian digunakan untuk pamer. Ya. Seperti kayak kita tuh orang yang Ya, flashing. Ya, naik jet pribadi ya. Ya. Terus ada penceramah juga yang seolah-olah dia paling pintar, paling bagus. Ada juga tuh kayak gitu. Jadi gimana tuh Pak pertanggungjawabannya? Kita ikut dia kali ini. Ikut penceramah itu yang merasa dirinya itu paling benar. Apakah kita tidak juga bisa, kalau nanti kita masuk neraka, kita minta tanggung jawab pada diri. Nah, sebelum misalnya jangan andai masuk neraka. Bapak bilang andai masuk neraka, jangan. Iya, jadi kalau memang kita udah tahu begitu, lebih baik jangan diikuti Pak. Orang yang seperti itu jangan diikuti lagi gitu. Kita berdoa semoga mereka dapat hidayah gitu. Yang jelas kesombongan itu bahaya buat kita gitu. Kalau Bapak lihat ada ustadz yang begitu, ada yang pamer begitu, jangan jadikan kiblat, jangan jadikan contoh. Cukup jadikan contoh itu Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Contoh yang paling baik hidupnya Rasulullah. Makanya dia diutus ke sini untuk jadi contoh yang baik. Kalau Bapak merasa ini orang nggak bisa dicontoh, apa yang mau dicontoh lagi udah. Gitu. Jadi jangan ikut ke sana sampai-sampai kita harus menjadi golongan calon ahli neraka nanti ya gitu. Ya Pak Tatangnya. Jadi hindari orang seperti itu. Begitu. Iya Pak, Pak Bambang. Pak Haji Bambang. Pertanyaan saya nih Pak Ustaz, kalau misalnya nih contoh hari-hari depan kita, HP ini kan sekarang ada yang harganya cuma 1,5 2 juta, tapi ada juga yang 20 juta. Ada. 20 juta. Nah, itu gimana itu? Apakah termasuk sombong misalnya kalau kita mampu kita beli yang 20 juta? Iya. Itu definisinya gimana? Ya. Jadi kalau Bapak mau beli HP yang harganya 100 juta, Bapak silakan beli. Tidak masuk ke dalam kesombongan gitu ya. Dia masuk dalam kesombongan ketika Bapak habis beli, Bapak bilang sama orang, HP lo apa? HP Pak Tempe nih. Nah, baru sombong. HP talenan. Nah, HP lo kayak bat pingpong Pak. Ya, gitu. Baru mulai jadi dinyatakan merasa lebih gitu. Tapi kalau Bapak beli, hukumnya bukan sombong, tabzir. Sedangkan tabzir itu saudaranya siapa? Setan. Tabzir itu boros. Ya, jadi mubazir. Jadi ngapain beli yang 32 juta? Sekarang kan ada tuh iPhone 16 yang 1 tera 35 juta Pak. Sedangkan Samsung saya ini ditawar 800 kemarin. Berapa kalinya tuh gitu. Ya, jadi masuknya bukan hukum sombong. Dia jatuh sombong ketika Bapak nyatakan ke orang-orang gitu. Atau Bapak ya biasa kan kayak ibu-ibu zaman dulu tuh di pasar begini. Ya, beli gelang emas gitu. Atau Bapak liatin ke orang-orang gitu. Sambil buka ini. Canggih banget nih. Ya, biar orang tanya, itu apaan sih itu? Canggih banget ya Allah. Pikselnya gitu nah. Udah mulai. Udah. Jadi kalau Bapak diem aja, Pak pakai sendiri, masuknya hukum tabzir. Bapak menikmati sesuatu yang Bapak nikmati brand, bukan handphonenya sebenarnya, mereknya, merasa enak. Kayak mobil. Apa bedanya kita naik mobil kita dengan merek Daihatsu Hijet 55 White ke Lebak Bulus dengan kita naik Porsche ke Lebak Bulus? Sama-sama macetnya, waktunya hampir sama gitu loh.
Yang beda adalah perasaan menikmati merek mahal gitu aja. Nah, itu masuk dalam hukum tabzir. Ya, berlebihan, tasrif berlebihan, tabzir boros gitu. Padahal bisa buat bangun atapnya Anas itu kalau Bapak mau. Ya kan? Gitu Bapak. Ya. Bapak nggak sombong kok, no. Tapi begitu Bapak bilang pasti sombong lo. Pak Ato, silakan. Pak, tolong sedikit dijelaskan mengenai PD dengan sombong tipis itu. Percaya diri dengan sombong itu. Iya. Sedikit jelaskan. Seseorang percaya diri dalam Islam, kalau dia gini Pak, ada dalam Quran begini, man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia adalah yang paling bahagia sebahagia-bahagianya. Kan aneh, nggak nyambung gitu loh. Jadi kebahagiaan itu letaknya pada taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau kita udah berusaha taat pada Allah dan Rasulnya, banggalah Pak. Banggalah, berarti kita orang yang paling bahagia gitu. Bangga. Nah itu, bangga itu bisa melahirkan PD, keyakinan pada diri sendiri bahwa Allah bersama saya. Atau misalnya ada hadis qudsi bilang begini, Allah, ana jalisu man zakaroni, aku duduk bersama orang yang zikir kepadaku. Jadi Bapak nyebut aja subhanallah sekali aja, itu seolah-olah Allah gambarkan kepada diri kita, Allah hadir duduk sama kita, mendampingi kita, membackup kita gitu. Siapa yang berani sama kita kalau backupnya Allah gitu. Nah itu menimbulkan keyakinan pada diri kita. Jadi percaya diri itu kalau kita ada gantungan yang sangat kuat kepada Allah, bukan pada benda, bukan pada jabatan kita, bukan pada apa-apa, pada Allah. Itulah makna Allahus Samad. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung gitu Pak. Jadi kita orang Islam harus pede keyakinannya, tapi yakinannya digantung pada Allah. Jangan pada ya Pak Bambang tadi ya handphone saya 30 juta gitu. Yang itu. Karena kebanggaan yang lain yang selain Allah pasti musnahnya. Sedangkan Allah adalah kekal. Ya, dia tidak mati, dia kekal itu. Bergantung sama presiden, bentar lagi turun 20 Oktober. Nggak bisa kita bergantung sama presiden. Ya kan? Gitu. Ya. Ada lagi, Pak? Pak Haji. Nggak sombong nih Pak Haji. Saya meneruskan ini pertanyaan Pak Haji Bambang. Iya. Gadget ini Pak, kan kita tuh dengan tidak sadar, misalnya kita lagi olahraga, Iya. sepedaan, Nah. berenang, kita foto, terus diviralkan. Kemudian misalnya kita atau misalnya Pak Bambang siapa tuh lagi di kafe gitu Pak, Iya, iya. makanannya dipoto, tadi foto itu diviralkan. Iya. Itu gimana Pak? Itu ada bisa dibilang sombong atau bagaimana Pak? Atau mau mamer kan? Ada dua Pak ya. Satu keadaan di mana bapak memakai nama di Facebook, nama palsu misalnya, yang ngelihat juga nggak kenal Bapak gitu, nggak ada hukum apa-apa di situ. Tapi ketika Bapak kemudian namanya benar-benar asli, Haji Chandra di Facebooknya, kemudian di medianya lah apapun itu, kemudian yang mengirim juga kenal sama Bapak, mulai kita lihat lagi kalimatnya itu apa di situ. Cuma foto aja kan nggak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau nih makanan ya, nggak kebeli dah malu pada. Nah udah sombong. Jadi kita sombong itu keluar dari pikiran kita Pak, pikiran yang pengen dibilang sama orang, Anda begini, Anda di atas saya gitu, pengennya gitu. Apapun yang lebih dari dia, ilmu apa ganteng segala macam gitu ya kan. Jadi belum termasuk sombong. Lihat nanti konten yang Bapak kirim itu, komennya apa itu yang Bapak sama dengan orang umroh, kemudian dia kirim ke grup WA-nya, dia lagi tawaf pakai tongsis Pak, gini labbaik Allahumma labbaik gitu ya kan. Kalau dia lalu dikirim di situ, tujuan dia apa gitu, karena banyak hukum di situ, ada hukum riya, ada hukum segala macam gitu. Jadi innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tuh ada niatnya, dan setiap orang yang berniat itu akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia mau dibilang sama orang hebat, ya pasti dia dapat. Tapi itulah yang membuat kemudian Allah memberikan penilaian pada Bapak itu.
ini sombong atau apa itu. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang itu sombong. Siapa tahu emang bapak maaf ya, orangnya norak gitu. Norak kan orang makan aja di foto makanan. Itu kan norak Pak ya. Bukan sombong. Sebenarnya saya nggak tega ngomongnya itu. Gitu. Iya Pak Haji. Ya, tutup deh. Kesian nasi uduk gitu. Mohon maaf Ustaz, saya tambahkan sedikit. Oh iya, silahkan. Jadi, mungkin harus dibedakan antara kibar dengan tahajud bin nikmah. Tahajud bin nikmah, ya. Satu lagi yang tahajud bin nikmah adalah kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyemangati orang lain, itu supaya bisa meniru kita kira-kira seperti itu. Tahajud bin nikmah. Jadi kadang-kadang kita punya kenikmatan jangan disembunyikan sendiri, dibagi-bagi sama orang lain. Silakan bismillah. Dan itu bukan bagian dari kibar. Baik, begitu aja. Contohkan kan? Dicontohkan dong. Kan kenikmatan itu termasuk istri juga. Maksudnya istri dibagi-bagi. Ini kadang-kadang suka ini. Nanti kalau kita minta nih Pak istri bapak, loh nggak bisa, ini kan istri saya. Wah bapak sombong. Nah gitu. Jadi kenikmatan mana yang boleh dibagi? Ya harta, ya kan? Atau misalnya begini, tahajud bin nikmah tuh gini. Dalam rangka anak saya lulus ujian, ayo kita makan-makan di rumah tasyakur gitu kan, tahajud bin nikmat. Nah, kan nggak sombong menyebut anaknya lulus kan begitu. Tapi kalau semua kenikmatan ya nggak juga. Kayak hari ini macamnya ulang tahun tahajud bin nikmat. Wah selamat. Makan tumpeng kan. Bungkus. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan luar biasa dan jamaah semua atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.